Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Alivia Putri Hadila dengan NIM 201110100. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang basis data. Untuk studi kasusnya, kita akan menggunakan sistem informasi perpustakaan di Stikom UI Lindo Kupang. Oke, yang pertama kita masuk ke di sini saya akan menjelaskan fungsi produk dengan berbagai fiturnya. Oke, yang pertama ini ada login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu satu admin dan yang kedua adalah pengunjung admin. Yang dimaksudkan adalah petugas yang ada di perpustakaan. Sedangkan pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat umum. Yang berikutnya adalah mengolah data profil. Ini tujuannya untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom UI Lindo Kupang. Yang berikut ada mengolah data admin, mengolah data lemari, dan mengolah data rak. Oke, yang ketiga ini, karena di perpustakaan itu ada lemari, rak berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Oke, yang berikutnya ada mengolah data penulis. Mengolah data penulis, mengolah data penerbit, mengolah data jenis buku. Ketiga ini berhubungan dengan tabel buku. Karena satu buku pasti memiliki penulis dan penerbit digolongkan dalam jenis buku. Yang berikut, mengolah data pengunjung yang akan berkunjung ke Stikom UI Lindo Kupang. Yang berikut, mengolah data pinjam dan mengolah data detail pinjam. Oke, yang di sini login ini ada admin dengan pengunjung. Mengolah data pengunjung ini, pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah data dirinya. Dan berikutnya mengolah data pinjam. Pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, data peminjam, ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Yang berikut mengolah data detail pinjam. Pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, data peminjam ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Oke, di sini saya akan menjelaskan keterangan fitur yang ada di atas ini, login, dan sebagainya. Oke, di sini ada read itu menambah data, read membaca atau melihat data, update mengubah data, delete menghapus data, read mencari data. Oke, di sini saya akan baca catatannya. Yang pertama, sistem ini tidak menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku. Yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Yang ketiga, ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Yang keempat, kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Yang kelima, pembangunan sistem menggunakan Visual Studio Code dan AMPP versi 7.4.27. Oke, baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan sistem informasi perpustakaan. Di sini ada 10 tabel. Oke, berdasarkan permasalahan ini ada kurang lebih 10 tabel. Yang pertama ini kita membutuhkan tabel admin. Ini fungsinya untuk menyimpan data admin. Terdiri dari beberapa atribut, yaitu yang pertama ada ID admin, yang berikut nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, paspor, dan status. ID admin ini tipenya integer, namanya teks, tempat lahir teks, tanggal lahirnya date, alamat teks, emailnya tipe teks, telepon juga menggunakan tipe teks,
paspor menggunakan tipe teks, status menggunakan tipe varchar. Oke, yang berikut ada tabel lemari. Tabel lemari ini terdiri dari dua atribut, yaitu ID lemari dengan tipe integer dengan nama lemari dengan tipe teks. Oke, selanjutnya di sini ada tabel rak. Tabel rak ini memiliki 3 atribut ya. Yang pertama ID rak, yang kedua nama rak, yang ketiga ID lemari. ID rak ini tipenya integer, nama rak tipenya teks, ID lemari tipenya integer. Oke, yang berikut ada tabel penulis. Tabel penulis ini mempunyai 8 atribut ya. Yang pertama ID penulis dengan tipe integer, yang kedua nama dengan tipe teks, yang ketiga tempat lahir dengan tipe teks, yang keempat tanggal lahir dengan tipe date, yang kelima tipe teks, alamat tipe teks, email tipe teks, telepon tipe teks, paspor menggunakan tipe teks, status menggunakan tipe varchar. Oke, yang berikutnya ada tabel penerbit. Tabel penerbit ini terdiri dari 7 atribut ya. Yang pertama ID penerbit dengan tipe integer, nama dengan tipe teks, alamat dengan tipe teks, kota, email, telepon menggunakan tipe teks, status menggunakan tipe varchar. Oke, yang berikut ada tabel jenis. Tabel jenis ini mempunyai 2 atribut, yaitu ID jenis buku, tipenya integer, dengan nama tipenya teks. Yang berikut ini ada tabel buku. Tabel buku ini memiliki 11 atribut. Yang pertama ada ID buku, yang kedua judul, intisari, tahun terbit, ISB. Oke teman-teman, berikutnya ada tabel buku. Tabel buku ini memiliki 11 atribut. Yang pertama ID buku, integer, yang kedua judul, tipenya teks, ketiga intisari, tipenya teks, keempat tahun terbit, tipenya varchar, kelima ISBN, tipe teks, keenam jumlah halaman integer, yang berikut jumlah buku integer, yang berikut ID penulis integer, tapi dia di sini menggunakan foreign key karena dia akan join dengan ID penulis yang di sini. Yang berikut juga ID penerbit juga integer foreign key, dia akan join dengan ID penerbit yang di sini. ID jenis buku juga akan join dengan ID jenis buku yang di sini. Yang terakhir status, tipenya varchar. Oke, yang berikut kita tabel pengunjung. Tabel pengunjung ini yang pertama ada ID pengunjung, tipenya integer, yang kedua nama, tipenya teks, yang ketiga tempat lahir, tipenya teks, tanggal lahir, tipenya date, alamat teks, jenis kelamin varchar, email, tipenya teks, telepon, tipenya teks, kategori, tipenya teks, dan paspor, tipenya teks. Oke, yang berikut ada tabel pinjam. Tabel pinjam ini ID pinjamnya dengan tipe integer, tanggal pinjamnya date, tanggal kembalinya date, ID pengunjung integernya foreign key, dia akan join dengan ID pengunjung yang di sini. Oke, status varchar, diserahkan integer, diterima integer. Oke, yang berikutnya ada tabel detail. Tabel detail ini ID detailnya tipenya integer, ID pinjam ini foreign key, dia akan join dengan ID pinjam yang di sini. ID bukunya juga akan join dengan ID buku yang ada di sini. Jumlah dengan tipe integer.
Yang terakhir ini ada tabel profil. Tabel profil ini ID profilnya tipe integer, nama perpustakaannya tipe teks, alamatnya menggunakan tipe teks, email, telepon, deskripsi, kepala perpustakaan semuanya menggunakan tipe teks. Oke, baik, sampai sini saja video satunya. Kita akan lanjut ke video 2.